Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nia ya dalam mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Nah, untuk minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 di mana di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM dari suatu proyek. Nah, apa itu manajemen SDM di proyek? Ya? Berarti manajemen SDM di proyek itu meliputi semua proses atau kegiatan yang diperlukan untuk mengefektifkan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam proyek harus melaksanakan tugasnya secara efektif. Nah, itu harus di manajemen. Ya. Lalu berikutnya, di manajemen SDM ini meliputi stakeholder dari proyek, di mana stakeholder dari proyek ini bisa berupa sponsor, pelanggan, anggota tim proyeknya, staf pendukung, pemasok, dan lain-lain. Jadi seluruh yang sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu proyek itu harus di manajemen atau dikelola. Nah, pada saat pengelolaan SDM, ada 4 proses. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana SDM, di mana di sini kita melibatkan identifikasi dan mendokumentasikan peran dari proyek, tanggung jawab, dan hubungan dari pelaporan SDM atau rencana SDM-nya. Ya, di mana output dari mengembangkan rencana SDM makanya outputnya adalah nanti akan dihasilkan siapa saja SDM yang akan direncanakan untuk terlibat dalam suatu proyek tersebut. Lalu berikutnya adalah pengadaan tim proyek, di mana pada saat kita melakukan pengadaan tim proyek, berarti kita harus mendapatkan personil yang ditugaskan dan bekerja untuk proyek tersebut, di mana outputnya yaitu kita deskripsikan tugas staf proyeknya, matriks sumber dayanya, dan rencana perbaikan pengelolaan proyeknya. Ya. Yang ketiga yaitu mengembangkan tim proyek. Nah, pada saat kita melakukan pengembangan tim proyek, berarti kita membangun keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja dari proyek itu sendiri, di mana outputnya adalah kita melakukan penilaian kinerja terhadap suatu tim proyek. Ya. Nah, yang keempat yaitu mengelola tim proyek, di mana penilaian kinerja anggota tim untuk memotivasi anggota tim, ya, memberikan umpan balik yang tepat waktu, bagaimana kita menyelesaikan masalah konflik dalam suatu tim, mengkoordinasikan perubahan-perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Nah, di mana outputnya adalah faktor perubahan lingkungan perusahaan, yaitu perubahan aset organisasi dan permintaan perubahan dari tim proyek itu sendiri. Jadi kalau misalkan ternyata proyeknya terkendala nih, berarti kita melakukan pengelolaan atau perombakan terhadap suatu tim proyek. Gitu ya. Kenapa ya tadi? Karena kita lihat ternyata di tahap ketiga, pada saat penilaian kinerja timnya buruk, maka kita harus melakukan perombakan-perombakan terhadap SDM-nya. Jadi tadi ya, namanya SDM itu harus di manajemen. Nah, bagaimana mengembangkan rencana SDM? Nah, rencana SDM yaitu berisi bagian organisasi proyek, ya, informasi rinci tentang peran dan tanggung jawab, serta rencana manajemen kepegawaian. Ya. Di mana proyek IT, kalau kita menyusun sebuah proyek IT, itu kita sudah harus menentukan setidaknya diwakili oleh siapa manajer proyeknya. Ya. Nah, gambaran berikut menjelaskan kerangka kerja proses terdiri dari apa saja pada saat melakukan pengembangan rencana SDM. Yang pertama, menyelesaikan persyaratan proyek, menentukan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan, lalu membagi pekerjaan menjadi beberapa elemen, dan menetapkan tanggung jawab dari suatu tugas ya atau pekerjaan. Nah, ini project organization chart, jadi chart untuk kayak struktur organisasi dalam suatu proyek. Gitu ya. Nah, dia ada project manager. Nah, ini setidaknya dalam suatu proyek itu dipimpin oleh satu project manager. Ya, lalu ada deputy, lalu ada system engineer, independent test group, project technical lead, quality assurance, gitu ya, lalu configuration management dan lain-lain sampai dipecah kembali menjadi tim-tim. Ya, jadi biasanya kalau dalam suatu organisasi atau perusahaan misalnya dalam suatu proyek itu dia minimal memiliki satu manajer proyek dan tim-timnya ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana manajemen SDM. Nah, pertama
yang harus kita manajemen adalah stakeholder. Nah, di mana manajer senior yang stakeholder ini bisa berupa manajer senior yang mendefinisikan isu-isu bisnis, ya, lalu bisa manajer proyek, praktisi yang mengembangkan keterampilan teknik diperlukan untuk rekayasa sebuah perangkat lunak, ya, atau sistem, lalu pelanggan, ya, yang menentukan kebutuhan perangkat lunaknya, lalu pihak yang berkaitan dengan hasil proyeknya seperti apa, itu disebut pelanggan, ya, untuk stakeholdernya. Lalu berikutnya adalah pemakai akhir atau user yang berinteraksi langsung dengan si perangkat lunaknya. Ya, jadi stakeholder ini bukan cuma pengembang sistem, tapi pelanggan juga, itu termasuk SDM, stakeholder, ya. Lalu ada pemakai akhir juga. Berikutnya adalah manajer proyek. Nah, apa saja keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek? Yang pertama, dia harus bisa melakukan, dia harus memiliki keahlian teknis, di mana keahlian teknis ini bisa berupa manajemen konfigurasi, ya, manajemen data, dan manajemen informasi. Ya, jadi apa itu manajemen konfigurasi? Yaitu seorang manajer proyek harus mengetahui metode untuk merencanakan dan mengelola implementasi dan integrasi komponen suatu sistem informasi, ya, ini manajemen konfigurasi. Jadi kalau yang namanya manajer proyek, dia harus mengetahui pada saat kita melakukan pengembangan sistem, gitu ya, dia menggunakan metode apa aja, dia harus tahu. Gitu. Lalu manajemen data, di mana seorang manajer proyek harus memiliki keahlian teknis, yaitu untuk manajemen data, di mana manajemen data ini meliputi teknik pemodelannya seperti apa, lalu backup data recovery, gitu ya, lalu kamus datanya, data miningnya. Kenapa harus dia memiliki misalkan teknik pemodelan? Jadi pada saat seorang manajer proyek, gitu ya, dia harus tahu, oh ternyata dia untuk programmer misalkan untuk melakukan sistem analisis datanya kita pakai pemodelan, misalkan pemodelan data. Lalu bagaimana nanti pada saat ada kendala, misalkan pada saat sistem dijalankan, berarti dalam suatu sistem dia harus mengetahui bagaimana cara backup dan recovery dari datanya. Lalu bagaimana kamus datanya? Kamus datanya itu bagaimana dia dapat menerjemahkan data dari suatu dokumen, gitu ya, menjadi data yang akan dia gunakan misalkan sebagai DBMS-nya atau database management system, gitu. Jadi dari dokumen dia terjemahkan, ya, lalu diterjemahkan, lalu dia ke dalam apa? Ke dalam data yang akan digunakan pada saat dilakukan pemrograman. Gitu ya. Misalkan dari dokumen penjualan. Nah, dari dokumen penjualan ini pada saat dia mau membuat database penjualan, dia harus menganalisa menggunakan teknik kamus data namanya. Lalu berikutnya data mining. Data mining ini penambangan data. Jadi pada saat suatu program itu sudah akan dikembangkan, misalkan suatu sistem atau proyek sistem informasi pengembangan sistem misalkan, nah dia harus bisa mengambil data, ya, yaitu mengambil pola data yang nantinya akan dia gunakan untuk melakukan pengembangan sistem, gitu. Jadi data mining ini penambangan data. Jadi data yang sudah ada, misalkan data penjualan dalam 5 tahun terakhir, dia analisis, ya, dia ambil datanya, dia analisis, ditemukan polanya, lalu nanti dia gunakan untuk prediksi penjualan 5 tahun mendatang, misalkan. Nah, itu teknik namanya data mining, teman-teman. Nah, berikutnya adalah manajemen informasi. Nah, di manajemen informasi, seorang manajer proyek itu harus bisa mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu mengetahui bagaimana mendapatkan informasi dan mengatur serta memeliharanya. Nah, jadi tadi setelah dia bisa melakukan mengerti metode yang dia gunakan untuk pengembangan sistemnya, dia mengerti metode untuk pengembangan datanya, lalu dia harus bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pada sistem informasi yang akan dikembangkan, seperti itu. Oke, keahlian berikutnya yang harus dimiliki oleh manajer proyek, keahlian teknisnya, yaitu dia harus mengetahui strategi dan perencanaan sumber daya informasinya, yaitu dia harus bisa melakukan perencanaan manajemen pemantauan dan evaluasi dari sistem yang sudah dibuat, seperti disaster recovery, IT baseline assessment, dan lain-lain. Ya. Lalu berikutnya, keahliannya dia harus bisa melakukan
atau mengembangkan keamanan jaringan dan sistem informasi. Ya, jadi termasuk ini adalah pengetahuan mengenai metode, alat bantu dan produk prosedur termasuk penyusunan rencana keamanan sistem informasinya. Ya. Dan pemulihan keamanan layanan sistem informasi dan jaringan, ya, dimana kalau tiba-tiba jaringannya down gitu ya, atau tiba-tiba sistemnya diretas. Nah, dia memiliki bagaimana suatu manajer proyek, dia harus merencanakan bahwa kalau suatu sistem itu nanti diretas, maka secara otomatis sistem harus bisa mengambil data pada mengakses data atau meloading data pada backup data, recovery datanya seperti apa, gitu ya. Lalu berikutnya dia harus memiliki kemampuan atau keahlian untuk arsitektur TI-nya atau arsitektur sistemnya seperti apa, lalu penilaian kinerjanya seperti apa. Nah, ini berikutnya yaitu dia harus memiliki keahlian desain infrastruktur, ya, pengelolaan mengenai arsitektur dan topologi. Nah, dia harus mengetahui nih desain infrastruktur jaringannya seperti apa. Minimal pengetahuannya harus ada, ya, integrasi sistem, siklus hidup sistem atau SDLC-nya, ya, lalu pemahaman teknologinya. Ya, jadi biasanya yang ditunjuk sebagai seorang manajer proyek memang dia adalah senior dari analis sistem. Ya, jadi kalau biasanya analis sistem adalah senior programmer, gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia IT itu, perusahaan IT itu programmer menduduki tempat paling bawah. Nah, jadi programmer paling bawah, lalu di atas programmer yang termasuk ke dalam senior programmer itu bisa diangkat sebagai analisis sistem, gitu ya. Nah, analis sistem, ya, seniornya lagi itu bisa diangkat sebagai manajer proyek. Jadi dia memang harus memiliki keahlian atau pengalaman yang minimal 10 tahun, ya, 10 tahun di bidang software engineer, gitu ya. Nah, itu tugas dari seorang manajer proyek. Nah, selain keahlian teknis, ya, dia harus memiliki keahlian manajemen juga, seorang manajemen. Makanya dibilang tadi dia harus memiliki pengalaman yang banyak di bidang software engineer. Gitu. Dia harus memiliki keahlian manajemen, yaitu perencanaan, perekrutan staf, negosiasi, estimasi, dan kontrol biaya yang akurat, gitu ya. Karena kan pada saat melakukan pada saat dia melakukan pembuatan proposal proyeknya atau project charter dari proyeknya, itu dia harus mengestimasi dan mengontrol biaya. Ya, harus membuat anggaran estimasi biayanya. Lalu pelaksanaan proyeknya, prestasi, kepemimpinan, manajemen resikonya, manajemen penanganan masalahnya, mempertahankan kinerja tim yang baik, lalu perubahan dalam organisasi, dia harus tahu bagaimana cara memanajemennya, gitu ya. Lalu selain keahlian teknis dan manajemen, seorang manajer proyek itu harus memiliki keahlian menangani situasi, ya. Jadi yang bagaimana dia harus bersifat fleksibel, tegas, ya, kreatif. Jadi kalau misalkan mengalami kendala, gitu ya, bagaimana dia harus bisa mencari solusi, gitu ya. Lalu menyerap banyak data dan berbagai sumber, lalu sabar, mampu menangani banyak tekanan. Nah, ini keahlian menangani situasi dari seorang manajer proyek. Nah, karakteristiknya apa saja? Dia harus bisa melakukan pemecahan masalah, lalu identitas manajerialnya harus ada, ya, prestasinya harus ada, karena memang seorang manajer proyek harus kompeten di bidangnya. Mas saya bilang biasanya kalau manajer proyek itu minimal 10 tahun di bidang software engineer, ya. Lalu pengaruh pembentukan tim dan lain-lain. Nah, ini ada motivasi, dia harus bisa berorganisasi, ide dan inovasinya seperti apa, yaitu seorang manajer proyek. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tim proyek IT-nya. Nah, di mana pada saat kita melakukan perencanaan SDM, nah kita merencanakan struktur dari tim proyek IT-nya. Yang pertama, di sini pertimbangannya apa saja pada saat kita melakukan penyusunan tim proyek IT. Nah, tim proyeknya. Yang pertama, dia harus bisa melakukan kesulitan masalah yang harus dipecahkan, harus bisa. Lalu ukuran proyek yang dihasilkan seperti apa, lalu kepastian waktu yang dibutuhkan anggota tim dalam mengerjakan proyek secara bersama-sama, makanya biasanya ada time manajemennya, ya, karena harus biasanya kalau kita bekerja atau ada lowongan, gitu ya, di software engineering, biasanya di sana akan ditambahkan mampu bekerja dalam tekanan. Artinya apa? Karena memang pada saat kita membuat program, kita diwajibkan dibatasi. Misalkan, untuk satu
back end, misalkan untuk back end kita ditarget hanya 2 bulan. Nah, dia harus selesai dalam 2 bulan. Kenapa? Karena tadi kalau tidak selesai dia ada yang namanya biaya penalti seperti itu. Jadi makanya kepastian waktu yang dibutuhkan setiap anggota tim untuk menyelesaikan proyeknya secara bersama-sama ini penting. Makanya harus mampu bekerja dalam tekanan, gitu ya. Tahapan dalam pemecahan masalah, lalu kebutuhan tahapan kualitas dan keandalan sistemnya, lalu derajat sosiabilitas komunikasi yang dibutuhkan dalam proyek, gitu ya. Nah, berikutnya tahap perkembangan timnya, ya, di tim proyek ATI, yaitu pertama forming, yaitu melibatkan pengenalan anggota tim, ya, baik di inisiasi tim maupun anggota baru, ya. Storming, yaitu anggota tim memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana tim harus bekerja, sehingga sering ada konflik dalam tim. Nah, ini biasanya disebutnya storming, ya. Lalu norming dicapai ketika anggota tim telah mengembangkan metode kerja, lalu kerjasama yang seperti apa, kolaborasinya dalam memecahkan konflik ketidakpastian, gitu. Lalu performing terjadi ketika ada tekanan untuk mencapai tujuan tim, ya. Pada saat ini tim harus bisa mengelola tugas yang lebih kompleks, ya, mengatasi perubahan-perubahan yang lebih besar, ya, pada saat untuk apa tujuannya, yaitu mencapai tujuan tadi, tugas tim yang telah ditekankan, gitu ya. Lalu adjourning, tim melakukan breakout setelah berhasil mencapai tujuan dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ini tahap perkembangan dari tim IT. Nah, apa saja konflik di lingkungan proyek? Yang pertama, jadwal, yaitu perbedaan pendapat mengenai kurun waktu dan urusan pekerjaan. Jadi kadang-kadang analisis IT-nya, oh kita harus mengerjakan ini selama 2 bulan. Ternyata anggota, misalkan tim programmernya bilang, nggak mungkin ini selesai dalam 2 bulan, gitu kan. Nah, itu termasuk konflik, ya. Jadi bagaimana jadwal harus disusun secara sebaik mungkin, ya, dan diikutsertakan semua pihak yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan proyek. Lalu prioritas, ya, perbedaan pandangan antara tim proyek, ya, manajemen pemasalah-masalahnya disusun perencanaan secara jelas, gitu ya. Tenaga atau stafnya yaitu penempatan secara kualitas dan kuantitas. Misalkan, oh tim 1 hanya ditempatkan 2 programmer, tim 2 hanya 3 programmer, tiba-tiba tim 5 ditempatkan 10 programmer. Nah, ini kan tidak sesuai, maka pemecahannya yaitu harus diperkirakan, ya, kebutuhan timnya seperti apa. Lalu masalah teknis, misalkan kriteria material dan peralatan, ya, metode uji cobanya. Misalkan tim A dia mau uji coba pakai black box aja deh, gitu, untuk pengujiannya, sedangkan tim B nggak akurat nih kalau black box, dia maunya white box, gitu ya. Nah, seperti itu, maka dia harus pemecahannya seperti apa, ya, harus dijelaskan apa saja kendala menggunakan pengujian A dan pengujian B, lalu dari segi biaya seperti apa. Nah, ini harus dilakukan pemecahan masalah, ya. Lalu administrasi, ya, konflik personalitas dan konflik biaya. Nah, berikutnya adalah proposal project IT. Nah, di mana proposal project IT ini bagian cukup penting untuk suatu proyek. Jadi sebelum proyek itu dilaksanakan, maka kita buat yang namanya proposal project IT, di mana pada saat kita melakukan proposal proyek IT, dia harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini orang-orang yang terlibat di dalam top level manajemen, ya, orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut, ya. Lalu keselarasan dan pengaruh proyeknya, ya. Jadi apa saja nama proyeknya, nama proyeknya apa, lalu kita berikan penjelasan secara singkat, ya, mengapa proyek dilaksanakan, lalu apakah impact atau imbas dari dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya proyek ini, gitu ya. Lalu apakah proyek ini selaras dengan strategi bisnis, ya, apakah proyek yang serupa pernah dilakukan, ya. Lalu dalam proposal proyek itu jelaskan masalah dan tujuannya, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, gitu ya. Lalu kendala dan asumsinya, anggota timnya, pendekatan umumnya, cost benefitnya, ya. Nah, jadi mirip dengan project charter, ya, teman-teman. Jadi ada yang memang menyusun proposal proyek ini pokoknya mengandung 9 aspek dari
penyusunan proposal proyek. Tapi semua aspek ini itu sudah hampir sama dijelaskan di project charter. Gitu ya. Biasanya ada yang menyebutnya proposal proyek, ada yang menyebutnya membuatnya memang project charter, jadi sama aja. Ya. Oke, berikutnya cukup saya rasa untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kita langsung ke WA Group ya teman-teman. Terima kasih.